Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Majelis Taklim Iwamit On Air, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat mengikuti pengajian dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita minaz zulumati ila nur dinil Islam. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang bulan Ramadan sebagai madrasah untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Judul ini terinspirasi dari ayat Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu sekalian berpuasa seperti halnya diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar engkau menjadi pribadi yang bertakwa. Ya. Jadi dengan puasa ini kita menjadi pribadi yang bertakwa. Setidaknya bulan Ramadan ini ada 4 keutamaan yang adanya hanya di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lainnya. Yang pertama yaitu adalah puasa, ya. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa. Di dalam hadis disebutkan, la khulufu fammi shaimi atyabu indallah min rihil miski. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi menurut Allah dibanding minyak misik atau minyak kasturi. Kemudian ada lagi hadis yang menjelaskan tentang di surga itu ada pintu yang boleh masuk melalui pintu itu adalah orang-orang yang ahli berpuasa. Namanya pintu Ar-Rayyan. Gitu. Nah, kemudian juga ada hadis yang menjelaskan tentang liso'imi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa itu punya 2 kegembiraan. Yang pertama gembira ketika berbuka. Yang kedua gembira ketika berjumpa dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, keutamaan yang ada di bulan Ramadan yaitu adalah sholat tarawih, ya. Sholat tarawih adanya hanya di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Kemudian juga Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Jadi kalau kita melakukan amal kebaikan, taat ibadah kok ngepasi malam Lailatul Qadar, sama halnya kita beribadah selama 1000 bulan. Itulah keutamaan menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun umurnya tidak terlalu panjang, tapi amalnya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, selain puasa, kemudian juga Lailatul Qadar, kemudian tarawih, itu. Jadi yang keempat adalah nuzulul Quran, ya. Nah, yang keempat adalah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quran ini pedoman bagi kita untuk menjalani kehidupan, ya. Nah, kemudian itu keutamaan di bulan Ramadan. Puasa mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Di antaranya, orang yang bertakwa itu artinya adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi puasa melatih kepada kita untuk disiplin. Walaupun kurang 1 menit, kurang 1 detik, kalau belum waktunya maghrib, kita tidak berani berbuka, ya. Itu. Nah, itu mengajarkan kita kedisiplinan. Selanjutnya juga mengajarkan kepada kita untuk bersabar, ya. Menahan emosi, menahan amarah, ya. Sebab orang biasanya kalau lapar itu rentan untuk emosi. Maka dengan berpuasa ini dilatih kesabaran kita, ya. Kemudian juga kalau kita melihat bahwa puasa itu mengajarkan kepada kita untuk berempati dan juga mau berbagi. Berempati artinya ikut merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara mengkiaskannya. Kalau kita yang puasa sehari saja beratnya seperti ini, apalagi orang-orang yang tiap hari sulit mencari makan, betapa beratnya kehidupan mereka. Sehingga dengan merasakan seperti itu, kita bisa berempati dan mau berbagi, ya. Nah, puasa itu sendiri secara pengertian adalah al-imsak, ya. Kalau secara syara lebih lengkapnya al-imsak biniatit ta'abud anil akli wa syurbi wa ghithyanin nisa wa sairil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, yaitu menahan diri dengan niat ibadah dari makan, minum, berhubungan suami istri, dan melakukan sesuatu yang membatalkan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, ya. Kata kuncinya apa? Al-imsak. Al-imsak itu menahan diri. Misalnya menahan diri dari berbagai macam keinginan-keinginan, ya. Terlebih sekarang ini kan eranya era media sosial, ya. Segala sesuatunya serba diposting, ya.
sehingga membuat orang lain kepingin seperti yang dimiliki oleh temannya. Padahal kekuatannya secara ekonomi juga berbeda ya. Akhirnya yang terjadi adalah lebih besar pasak daripada tiang ya. Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan ya. Nah, inilah yang kemudian membuat kita pusing ya gitu. Jadi banyak sekali faedah-faedah yang bisa didapatkan ketika kita melakukan puasa ya. Baik faedah yang bersifat rohani ataupun bersifat ijtimaiyah, sosial kemasyarakatan, ataupun sikhiyah, artinya dari sudut pandang kesehatan ya. Jadi dari sudut pandang rohani, yaitu puasa tadi apa? Mengajarkan kesabaran, menguatkan kesabaran, melatih kita untuk mengendalikan hawa nafsu ya. Jadi orang kok bisa mengendalikan syahwatnya perut dan syahwatnya kemaluan, kok bisa mengendalikan kemudian dia selamat, itu maka Allah akan menjamin dirinya untuk bisa masuk surga. Nah itu. Nah, jadi kemudian juga ada hikmah yang bersifat sosial masyarakat, yaitu tadi bahwa pentingnya kasih sayang terhadap sesama mukmin yang tidak berpunya ya. Kemudian juga ada hikmah yang faedah yang bersifat kesehatan ya. Karena dengan puasa ini membersihkan ya kotoran-kotoran dalam tubuh, karena disebutkan bahwa sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Sebab apa? Sebab al-ma'datu baitu kulli da'. Pencernaan itu adalah tempatnya berbagai macam penyakit ya. Betapa banyak orang-orang sakit urusannya urusan makan ya itu. Dari itu banyak sekali hikmah yang kita dapatkan dari ibadah puasa itu sendiri ya, dari berbagai macam segi ya. Itulah yang disebut bahwa bulan Ramadan sebagai madrasah untuk mencetak pribadi yang bertakwa ya. Pribadi yang bertakwa. Jadi banyak sekali aqwalul ulama ataupun hadis yang menjelaskan tentang pentingnya berpuasa ini ya. Itu mustami'in mustami'at rahimakumullah. Jadi puasa itu ada 3 tingkatannya. Ada saumul umum, ada saumul khusus, ada saumu khususil khusus. Saumul umum, puasa orang awam, orang umum, yaitu menjaga perut, menjaga kemaluan dari makan, dan juga melakukan sesuatu yang membatalkan puasa ya. Tapi kalau saumul khusus, puasanya orang khusus, untuk menahan diri tadi sama, tapi ditambahkan juga bagaimana menjaga
anggota badan agar tidak melakukan maksiat ya. Matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya dijaga agar tidak melakukan maksiat ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah khususil khusus ya. Khususil khusus itu ditambahkan dengan selalu diiringi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi bertafakur, kemudian berzikir kepada Allah. Jadi itu, semoga kualitas puasa kita dari waktu ke waktu ya bisa terus meningkat ya. Jadi puasa ini banyak sekali hikmahnya, bahkan agama-agama yang lain juga punya yang namanya ibadah puasa ya. Itu jadi kalau kemudian kita berpuasa, kita bisa merasakan betapa nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu luar biasa ya. Mungkin selama ini kita menganggap bahwa makanan yang kita makan itu biasa saja, tapi kalau sudah dalam keadaan puasa, kita merasakan betapa Allah memberikan makanan kepada kita itu adalah anugerah ya, yang patut kita syukuri ya. Selain itu, bahwa orang yang berpuasa itu juga doanya mustajabah ya. Inna lis-shaimi inda fitrihi da'watan la turaddu. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ketika berbuka ada doa yang tidak tertolak ya. Ada doa yang mustajabah ya, itu bahkan puasa juga bisa mengendalikan, menjadi tameng dari gempuran syahwat. Sehingga dalam hadis disebutkan, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa ma lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Barang siapa mampu al-ba'ah ya, biayanya nikah, maka menikahlah, karena dengan menikah itu lebih bisa menundukkan terhadap pandangan, menjaga kehormatan. Barang siapa belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa itu menjadi wija, menjadi perisai dari gempuran syahwat ya. Mustami'at rahimakumullah. Jadi semoga saja dengan puasa kita di tahun ini, semoga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita diberi panjang umur sehingga masih nemui bulan-bulan Ramadan berikutnya ya. Jadi
Itu keutamaan bulan Ramadan yang mengantarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Kemudian juga selanjutnya saya bukakan keterangan dari kitab Al-Ghunyah tentang puasa. Coba anak kemarin halaman nih. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Wa idza dakhala syahru Ramadan wajaba alaihi ayasumahu liqaulihi ta'ala faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi ketika bulan Ramadan telah masuk, maka wajib bagi orang muslim untuk berpuasa berdasarkan ayat faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi itu bulan Ramadan ini bulan yang penuh ampunan, penuh ridho dari Allah, penuh dengan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Selanjutnya di dalam kitab Al-Ghunyah. Al-Ghunyah itu karya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu selama ini dikenal oleh banyak orang karena karomah-karomahnya. Padahal sesungguhnya beliau juga sosok yang alim, sehingga juga meninggalkan karya tulis, ya, gitu. Nah, di antaranya kitab Al-Ghunyah ini, ya. Ini karya daripada Imam Ghazali. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Jadi disebutkan bahwa lisaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau yang melakukan itu adalah anak yang masih belajaran, itu senang sekali kalau sudah datang waktu berbuka, ya, itu. Maka dari itu marilah kita perbanyak melakukan kebaikan selama di bulan Ramadan ini, ya.
Jangan sampai bulan Ramadan itu kemudian lalu begitu saja tanpa kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai. Jadi itu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua sebagai umat Islam ini. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Nuzulul Quran juga di bulan Ramadan. Jadi taraktu fikum amroini. Aku meninggalkan untukmu dua hal, kata Rasulullah. Yang kalau kamu mau berpegang teguh dengan dua hal itu, kamu tidak akan tersesat, yaitu kitabullah, Al-Quran wa sunnati Rasul, dan hadis Nabi, yaitu untuk pedoman menjalani kehidupan kita di dunia ini. Karena di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan kalau kepingin selamat dunia dan akhiratnya, caranya seperti ini. Itu sudah dijelaskan dengan panjang lebar di dalam Al-Quran. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Jadi dalam hadis qudsi disebutkan bahwa fasiyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu karenaku dan aku langsung yang akan membalas puasa tersebut, ya. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya semuanya ibadah itu kepada Allah. Tapi yang tahu kualitas puasa seseorang ya hanya orang yang menjalaninya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang kelihatannya kayak puasa, ternyata tidak puasa, ya. Jadi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu. Jadi dalam hadis disebutkan inna syaitona la yajri min ibni adama majrodab fadoyiku majariyahu bilju. Sesungguhnya setan itu berjalan pada manusia itu seperti berjalannya darah. Darah itu mengalir di tubuh itu tidak kerasa, padahal terus mengalir ke seluruh tubuh, dipompa oleh jantung, ya. Nah, setan itu kalau ganggu manusia juga lembut seperti itu. Fadoyiku majariyahu bilju, maka sempitkanlah tempat berjalannya setan dengan lapar, ya, dengan puasa, dengan lapar, sehingga setan lebih sulit lagi untuk menggoda manusia kayak sudah dalam keadaan berpuasa, ya, itu. Jadi banyak sekali hikmah kita melakukan puasa. Semoga dengan itu semua kita menjadi pribadi yang bertakwa, ya. Jadi dan orang bertakwa juga di dalam Al-Quran dijelaskan banyak sekali faedahnya, ya. Jadi itu yang paling penting yang perlu kita perhatikan pada bulan puasa ini. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga oleh Allah dijadikan menjadi pribadi yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin.
Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Abah, ada waktu nggih tanya jawab? Iya, monggo. Alhamdulillah banyak ada waktu. Monggo jemaah yang punya unek-unek mau dipertanyakan dipersilahkan. Jangan lupa passwordnya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Risalah senja, Ramadan indah, satukan Waalaikumsalam. langkah menuju berkah. Dia apa? Izin bertanya. Soalnya baru keinget 2 hari ini. Jadi tahun kemarin itu puasa saya batal karena medikal. Karena menggunakan cairan untuk melunakkan BAB. Nah, untuk puasanya itu di hari lain udah diganti. Tapi apakah harus bayar fidyah? Sampai sekarang belum saya bayar. Terus untuk bayar fidyahnya itu harus berapa? Terus karena itu kan 1 hari. Nah, bolehkah jika fidyahnya itu dibayar untuk anak-anak kan ada les karate, biasanya tuh ada buka bersama gitu apa. Nah, kalau biasanya kan ada jatah anak saya di tanggal 11 untuk memberi makan teman-teman satu kelompok. Nah, saya mau bayar fidyah melalui itu, apakah boleh, Ustaz? Mohon bimbingannya, matur suwun. Jadi fidyah melalui apa tadi? Fidyah melalui gimana tadi? Jatah apa? Bayar fidyahnya melalui, jadi anak-anak tuh kan ada les karate, ada jatah buat bayar uang buka bersama gitu apa gitu. Nah, saya niatnya mau kasih nasi. Suara saya bisa diterima apa? Betul. Begini. Medical check up tadi ya? Enggak, gara-gara medical terus pakai cairan pelebur BAB jadi nggak sah. Jadi diganti puasanya di hari lain. Cuman kalau belum bayar fidyah, apakah harus bayar fidyah? Maksud golongan kan? Suntik dan infus saat puasa. Apa hukumnya disuntik atau diinfus kala berpuasa? Jawab, suntik dan infus sama-sama memasukkan cairan ke dalam tubuh dengan alat bantu jarum. Bedanya suntik berisi cairan obat-obatan, sedangkan infus biasanya berupa nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Pada ghalibnya, orang sakit tidak memiliki nafsu makan atau karena pertimbangan tertentu tidak dibenarkan mengkonsumsi makanan menurut cara normal. Di sini infus menjadi sebuah solusi. Karena perbedaan zat yang dikandung, suntik dan infus memiliki efek yang tidak sama. Setelah diinfus, tubuh akan terasa relatif segar dan tidak lapar, meskipun juga tidak kenyang. Sementara suntik murni obat untuk menyembuhkan penyakit, bukan menggantikan makanan dan minuman. Suntik dan infus dengan fungsi yang berbeda, pada hakikatnya saling melengkapi. Penyakit susah disembuhkan jika tubuh kekurangan vitamin dan zat-zat yang lain yang sangat dibutuhkan. Sementara terpenuhinya kebutuhan gizi tidak secara otomatis melenyapkan penyakit tanpa ditunjang obat-obatan.
Definisi puasa yang paling praktis adalah meninggalkan makan atau minum dan berhubungan seksual. Pengertian makan dan minum dalam konteks berpuasa ternyata lebih luas dari sekedar memasukkan makanan dan minuman lewat mulut. Ia mencakup masuknya benda ke dalam rongga tubuh atau al-jauf lewat organ yang berlubang terbuka atau manfat maftuh, yaitu mulut, telinga, dubur, kemaluan, dan hidung. Melihat ketentuan tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suntik tidak membatalkan puasa, sebab proses masuknya obat tidak melalui organ berlubang terbuka, tetapi jarum khusus yang ditancapkan ke dalam tubuh. Lagi pula, suntik tidak menghilangkan lapar dan dahaga sama sekali. Adapun infus, menurut penuturan Dr. Yusuf Qaradawi dalam Fatawi Mu'asirah halaman 324, merupakan penemuan baru sehingga tidak diketemukan keterangan hukumnya dari hadis, sahabat, tabi'in, dan para ulama terdahulu. Oleh karena itu, ulama kontemporer berbeda pendapat antara membatalkan dan tidak. Dr. Yusuf Qaradawi meskipun cenderung kepada pendapat yang tidak membatalkan, menyarankan agar penggunaan infus dihindari pada saat berpuasa. Alasannya, meskipun infus tidak mengenyangkan, tetapi cukup menjadikan tubuh terasa relatif segar. Intinya, infus dapat dilihat dari dua sisi, proses masuk dan efek yang ditimbulkan. Ditinjau dari sisi pertama, infus tidak membatalkan puasa sebab suntik. Sebab masuknya cairan tidak melalui organ tubuh yang berlubang terbuka, tetapi melihat fakta bahwa ia berpotensi menyegarkan badan dan menghilangkan lapar serta dahaga, kita patut bertanya apakah menyatakan infus tidak membatalkan puasa tidak berlawanan dengan tujuan puasa itu sendiri, yakni merasakan lapar dan dahaga sebagai wahana latihan, mengendalikan nafsu dan menumbuhkan empati kepada kaum mustad'afin. Untuk menghadapi masalah yang disangsikan hukumnya, cara paling aman adalah meninggalkannya, sebab sebagai diajarkan Rasulullah kaitannya dengan perkara syubhat, tidak jelas halal haramnya. Ini artinya pendapat infus membatalkan puasa lebih mencerminkan sikap berhati-hati atau al-akhwat dalam beragama. Toh orang sakit mendapat dispensasi berbuka pada bulan puasa, ya. Jadi kalau melihat ini dari buku Dialog dengan Kiai Sahal Mahfud, Solusi Problematika Umat, suntik ini tidak membatalkan puasa karena masuknya tidak melalui al-jauf, lubang-lubang yang ada di dalam tubuh. Itu Ibu, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ngapunten, niki sanes infus cairan pelebur BAB buat medikal, kan medikal harus diperiksa BAB-nya untuk diperiksa kesehatannya. Itu. Berarti diminum. Dimasukkan di dubur untuk meleburkan BAB. Kersane saged BAB ngoten lho, Bah. Kan boten Duburnya. nggih dituburne niku disukani obat cairan ngoten lho, terus saged buang air besar ngoten lho. Nggih. Oh. Ya, kalau kemudian sudah ganti puasanya di waktu yang lain, berarti ya sudah cukup, gitu. Oke. Terus kan sudah diganti tadi ceritanya, begitu lah. Berarti nggak usah bayar fidyah, Pak. Nggak usah bayar fidyah. Iya, sudah cukup itu diganti di waktu yang lain, gitu. Oke, matur suwun apa barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nggih kula Siti Komsatun dari Mawarwangi. Apa, Bu? Lali aku.
Risalah senja. Risalah senja, Ramadan indah tapi kan langka menuju berkah. Ya Allah Akbar, barakallah. Ya, aku Nggih. lagi. Napa niku ngeten apa kula badhe bertanya nggih dalam hati nggih kadang niku ampun ngertos dari Ustadz juga katanya kita itu kalau lagu batuk itu menelan dahak itu nggak boleh ya Pak ya. Tapi di saat ini saya itu semenjak puasa dapat 2 hari itu batuk terus belum sembuh apa nggih sampai sekarang. Terus kadang-kadang itu saya itu batuk itu ya sudah dahaknya saya keluarkan ya sudah saya buang ya. Tapi rasanya itu kadang-kadang itu kayak dikit ketelan gitu. Jadinya di dalam hati itu apa itu termasuk menelan gitu. Terus kadang-kadang dalam batuk itu juga saya tuh kayak orang muntah gitu apa. Itu gimana puasa saya apa ya ini termasuk enggak batal apa batal, kalau batal nanti apakah saya harus menggantinya. Terima kasih atas jawabannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dialog dengan Kiai Sahal Mahfud, solusi problematika umat, itu ada satu pertanyaan yang berjudul menelan ludah atau menyedot ingus dan sengaja muntah. Pertanyaan, apakah menelan ludah atau menyedot kembali ingus yang hendak keluar itu membatalkan puasa? Saya pernah dengar bersengaja muntah itu membatalkan puasa. Saya sering merasa mual baik karena sakit ataupun karena kebanyakan makan, tapi makanan itu tak juga mau keluar meski sudah terasa dekat di tenggorokan. Biasanya saya lalu berusaha mendorongnya keluar. Apakah itu tergolong sengaja muntah tadi? Jawab, menelan ludah tidak membatalkan puasa. Sama halnya dengan menyedot kembali ingus yang masuk, yang masih ada dalam hidung. Dengan catatan ludah atau ingus itu tidak bercampur atau membawa apapun seperti sisa makanan atau ain lain. Ain itu keberadaan sesuatu yang lain yang terkadang tertinggal dalam mulut atau terdapat dalam hidung. Apabila ada ain atau keberadaan sesuatu yang ikut tertelan atau masuk, maka batalah puasa Anda. Sedang sengaja muntah, batasannya sangat jelas. Muntah itu disengaja atau tidak. Jika seorang sengaja menghendaki bermaksud dan melakukan upaya untuk muntah, maka muntah yang terjadi membatalkan puasa. Dan sejauh saya tangkap dari pertanyaan Anda, yang Anda lakukan itu sudah termasuk istiqoah atau sengaja muntah. Sama dengan menekan otot perut atau leher, sebagaimana lazim dilakukan untuk tujuan yang sama. Bahwa Anda melakukan itu karena terganggu oleh rasa mual akibat sakit atau kebanyakan makan, tidak cukup dapat dijadikan alasan atau pembenar untuk sengaja atau berusaha muntah. Jadi yang digarisbawahi alinea yang pertama itu tadi, menelan ludah tidak membatalkan puasa, sama halnya dengan menyedot kembali ingus yang masih ada dalam hidung. Dengan catatan ludah atau ingus itu tidak bercampur atau membawa apapun, seperti sisa makanan atau ain lain yang terkadang tertinggal dalam mulut atau terdapat dalam hidung. Apabila ada ain yang ikut tertelan atau masuk, maka batallah puasa Anda ya. Jadi kalau tadi kan pertanyaannya seakan-akan ada sesuatu yang masuk. Kalau seakan-akan itu prinsipnya adalah al-aslu baqa'u makana ala makana. Asal dari sesuatu itu yang melihat awalnya. Kalau awalnya tidak ada yang masuk, ya berarti tidak ada sesuatu yang masuk. Jadi al-yaqinu la yuzalu bisak, keyakinan itu tidak bisa dihapus dengan keraguan-raguan. Yang Anda yakini apa? Yang Anda yakini tidak ada sesuatu yang masuk ya bersamaan dengan ingus, maka tidak masalah. Tapi kalau kemudian ada sisa makanan atau yang lain, ya itu yang kemudian membatalkan gitu. Sanes makanan, Pak, niku dahak itu loh, Pak, kadang itu udah dibuang itu masih kayaknya ria.
riaknya itu kayak masih ada di mulut tuh ketelen gitu, Bah, gitu loh. Kadang itu yang gitu kan saking itu tadi disebutkan bahwa dengan catatan ludah atau ingus itu tidak bercampur atau membawa apapun seperti sisa makanan atau ain, keberadaan sesuatu yang lain yang terkadang tertinggal dalam mulut atau terdapat dalam hidung. Apabila ada ain yang ikut tertelan atau masuk, maka batalah puasa Anda. Tapi kalau tidak ada ain, keberadaan sesuatu yang bersamaan dengan ingus itu, maka tidak masalah ya. Itu kalau ada campuran sisa makanan apa di sela-sela gigi atau apa itu, maka harus diludahkan, harus dikeluarkan. Begitu. Berarti murni riak, Pak, ini, Pak. Murni gitu, batuk gitu kan. Kadang masih ketelan lagi ngoten. Nggih. Nggih, matur nuwun nuwun, Pak. Nggih. Ya, monggo satu lagi. Habis itu doa. Ada enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Rona Senja? Lali Rona dia lagi. Senja. Ya, monggo benda. Salah saja pun Ramadan indah satukan Rizka lagi surat. Salah senja, Ramadan indah satukan langkah menuju berkah. Allahu Akbar, barakallah. Masya Allah, posone menteh bareng urung ngapal ki piye. Santri lali piye. Apa nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten kula umi-umi nali saking Banyuwangi. Gal trimo mau bertanya ini masalah tarawih. Nggih. Masalah tarawih. Kan di sini kan kerja cuape ngeten nggih. Kadang kan siang napa niku mboten bubuk, mboten sare. Dadi ngantuk mboten saged napa niku tarawih niku mboten saged awal. Jadi dalu setelah sare niku bangun ngoten niku. Jadi tarawih niku salate dalu. Iki saandene umpami enten surat Taubah, tahajud, hajat ngoten niku. Napa diawalaken napa setelah tarawih sakderenge witir. Kami tarawih rapuh gereng witir terus tahajud napa Taubah kali hajat, kadang istikharah ngoten niku. Mangke terus ditutup witir. Ngoten kadang nggih tarawih riyin terus diterusaken ngoten napa pripun sing yang pasnya itu ingkang yang dirumiyene sing pundi ngoten niku nggih. Yang didulukan itu yang mana ngoten niku. Nggih terima kasih atas jawabannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 19. Batas waktu sholat tarawih. Tanya, bagaimana hukumnya bila sholat isya dan dilanjutkan dengan tarawih pada saat hampir imsak, dan bagaimana bila melakukan tarawih sudah mendengar sholat apakah diteruskan? Tolong dijelaskan batas waktu sholat tarawih yang paling akhir. Sholat adalah serangkaian perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Umat Islam hanya diwajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Selain itu hukumnya sunnah. Sholat sunnah banyak sekali jumlahnya, dan satu di antaranya sholat tarawih. Sholat tarawih hukumnya sunnah mu'akkadah, sangat dianjurkan sekali. Dari segi bahasa, tarawih adalah bentuk jamak atau plural dari tarwih, yang artinya beristirahat. Dinamakan demikian karena tarawih yang secara keseluruhan berjumlah 20 rakaat, dalam setiap 4 rakaat dipisah istirahat dengan duduk sebentar atau jalsah yasiroh supaya tidak terlalu capek. Tarawih sering juga disebut qiyam Ramadan karena hanya diperintahkan pada malam bulan Ramadan. Dari segi pelaksanaan, 20 rakaat merupakan jumlah maksimal, minimalnya 2 rakaat.
Jadi sah-sah saja sholat taraweh 4, 8, 12 rakaat dan seterusnya. Setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Ucapan dan pekerjaan sholat taraweh tidak jauh berbeda dengan sholat-sholat lain. Perbedaannya barangkali hanya pada niatnya, karena niat memang harus disesuaikan dengan ibadah yang akan dilakukan. Taraweh hanya diperintahkan pada malam bulan Ramadan setelah sholat isya sampai fajar. Tidak boleh sholat taraweh sebelum menunaikan sholat isya. Jadi taraweh waktunya muwasaah atau longgar. Kita dipersilahkan sholat kapan saja, awal, pertengahan, atau menjelang akhir, asalkan fajar belum terbit. Bertaraweh menjelang imsak atau setelah mendengar sholat-sholat sudah barang tentu diperbolehkan. Jika kita menemukan fakta bahwa masyarakat selalu menyelenggarakan taraweh setelah sholat isya pada awal waktu sekitar pukul 19 WIB, hal itu semata-mata karena alasan praktis, lebih mudahnya mengumpulkan masyarakat pada saat itu. Kalau diselenggarakan tengah malam, dapat dipastikan banyak yang tidak ikut, lantaran tidur atau sibuk menyiapkan makan sahur. Para sahabat pada zaman Khalifah Umar bin Khattab juga melakukan taraweh pada permulaan malam. Berdasarkan fakta sejarah ini, Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan sebaiknya sholat taraweh dikerjakan pada awal waktu. Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu Juz 2 halaman 1091. Begitu pula jika kita menyaksikan mereka selalu mengerjakan secara berjamaah, hal itu tidak menafikan kenyataan bahwa sholat taraweh boleh dikerjakan secara munfarid atau sendirian atau tidak berjamaah. Sehingga apabila karena satu dan lain hal kita tidak bisa mengikuti taraweh, tidak secara otomatis kesempatan bertaraweh lantas hilang. Kita masih dapat mengerjakannya sendirian pada waktu yang lain, misalnya setelah sahur, sesuai dengan kesempatan dan kemungkinan yang ada. Jangan sampai sholat taraweh ditinggalkan karena pahalanya besar berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadhanahu firolahu ma taqaddama min dzambi," rawahu Al-Bukhari. Maka kalau kemudian digangi dengan sholat sunnah yang lain, ya sebagai penutupnya adalah sholat witir itu. Jadi sholat raweh, sunnah-sunnah yang lain, kemudian baru witir. Begitu Ibu. Semoga bermanfaat. Berarti tarawih rumiyin nggih. Nggih. Untuk yang selain tarawih nggih, matur suwun barakallah. Nggih. Doa nggih. Nggih apa? Nggih. Sebelum berdoa, mungkin dari para jamaah jika ada yang mau haji badal atau haji amanah bisa japri, tanya-tanya kepada saya tentang bagaimananya. Dan marilah kita tutup pengajian pada kesempatan sore hari ini dengan bacaan doa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah dan juga apa yang menjadi hajat kita, urusan duniawi atau ukhrawi dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawajana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qamana wa tukhrisu biha qalbana wa tulhimuna biha uluman ladunyan wa tukrimuna biha bisa'ata wal karamah wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa atsbana wa diyafana wa tarzuqana. Allahumma tamama rahmatika tamama ni'matika tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik ala adada ma khalaqta wa razaqta wa ma tawahiyata li min tusharrifil khalq wa ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
salatan tu'assib lana al-arzaq wa tuhassin lana al-akhlaq wa ala washabihi salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi adadi anwa'i rizqi wal futuhati al-basit allati yabsutu rizqa liman yasha'u absut alina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khalzaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bi mahdi fadlika ya rahman. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana rukana wa sujudana wa sadaqatan wa jami' amalina wa amalil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Undur diri. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.